Siapa sangka, tersembunyi di kawasan Puncak Bogor terdapat sebuah gunung yang kini menjadi salah satu destinasi populer, terutama bagi pendaki dari Jabodetabek. Hanya 2 jam dari Jakarta, tepatnya di Kampung Rawagede Cisarua, pengunjung bisa mendaki Gunung Kencana lewat kasawan wisata Telaga Warna. Sebuah pengalaman aneh di Gunung Kencana pernah dialami oleh Fajar Aditya. Saat itu, Fajar yang juga konten kreator ini mendaki Gunung Kencana bersama 2 orang rekannya. Tetapi sebelum sampai di pos pendakian, mendadak teman wanitanya meminta berhenti dan membeli pembalut. Fajar pun sempat memperingatkan temannya tersebut. Pas di kasir saya lihat, loh, dia kok beli pembalut gitu kan. Lagi dapet kali ini ya gitu kan. Nah akhirnya setelah keluar itu saya tanya, kamu lagi dapet gitu. Kata dia iya, gimana kita naik atau enggak nih gitu kan. Dan dia meyakinkan kalau memang dia udah sering lah mendaki gunung ketika lagi haid gitu. Setengah hati, Fajar pun melanjutkan perjalanan tersebut. Selama pendakian, Fajar dan temannya tak mengalami keanehan sama sekali. Sesampainya di puncak, kabut tebal mulai turun dan cuaca pun berubah. Kebetulan badai itu, hujan gitu. Hujan jadi kita nggak bisa langsung turun, nunggu hujannya redaan dulu. Nah kita tuh baru turun sekitar jam 4 atau jam 5 gitu. Nah pada saat itu memang di atas itu udah sepi ya. Mungkin pikiranku karena besoknya itu hari Senin gitu, jadi yang ngecamp nggak terlalu banyak. Karena rencana awalnya hanya mendaki, Fajar dan rekannya memang tak mempersiapkan alat camping sama sekali. Menjelang sore, mereka pun terpaksa turun. Tak lupa mereka juga membawa kantong sampah yang salah satu isinya adalah bekas pembalut teman wanitanya. Di tengah perjalanan turun, dengan kondisi tanah yang basah, Fajar mulai merasakan keanehan. Pas jalan itu dari belakang, aku denger tuh ada suara kayak cuplak, cupluk, cuplak, cupluk gitu kan. Aku lihat ke belakang dong, karena kan takutnya dia jalan cepat atau gimana gitu, sedangkan aku jalannya kan santai. Nah pas aku lihat ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Meski mulai mengganggu, Fajar tetap tenang. Dia bahkan tak menanyakan apakah rekannya juga mendengar suara tersebut. Aku belum ngomong di situ, jadi posisi aku paling belakang gitu. Karena aku memang orangnya tipe yang santai gitu ya kalau lagi jalan segala macam. Setelah suara itu terdengar sampai ketiga kalinya, Fajar mulai menghentikan langkahnya. Dia memberanikan diri untuk melihat lebih lama. Itu aku sampai lama tuh nengok tuh, ini siapa sih gitu kan, perhatiin terus tiba-tiba ditepok sama temanku. Ngapain lo, kata dia. Enggak gitu, tadi gue dengar suara orang gitu. Enggak, tuh perasaan lo aja kali. Setelah itu, suara tersebut menghilang. Tetapi anehnya, tali sepatu Fajar berkali-kali terlepas. Padahal dia yakin dia sudah mengikatnya dengan kencang. Nah, aku jalan terus taliku copot gitu. Aku ikat kenceng lah, tek gitu. Jalan lagi, kayak mau jatuh gitu kan. Loh kok tali copot lagi gitu loh. Padahal tadi udah diikat kenceng dan itu terjadi sampai beberapa kali gitu. Sampai akhirnya temanku jalan duluan, aku panggil. Oi tungguin gue dong, tali gue nih gitu. Sesampainya di base camp, Fajar dan rekannya mulai membersihkan diri. Saat itulah teman wanitanya mulai mendapat gangguan. Dia mengaku melihat sosok bayangan hitam melintas tepat di depannya. Tolong gue lihat bayangan, kata dia kan. Hah, bayangan apaan gitu? Tadi ada bayangan hitam lewat 3 kali katanya mas, di depannya dia gitu loh. Makanya dia lari. Fajar pun mencoba menenangkan dirinya, juga rekan wanitanya tersebut. Tapi rupanya
Sebuah hawa mistis turut dirasakan oleh Fajar. Panik lah di situ aku, karena kan tumben-tumbenan nih anak gitu. Ya udah akhirnya aku temenin tuh. Itu di situ suasana merindingnya bukan main mas, di WC ya. Nggak tahu apakah karena salah satu temen itu ada yang head atau gimana gitu. Dengan tinggi 1.800 meter di atas permukaan laut, hanya butuh waktu 45 menit sampai 1 jam untuk bisa mencapai puncak Gunung Kencana. Hamparan hijau perkebunan teh akan menyambut pendaki sebelum memasuki pos pendakian. Meski baru diresmikan sekitar tahun 2016 lalu, Gunung Kencana semakin populer karena banyak pendaki yang memamerkannya di media sosial. Tak seperti gunung lainnya, tidak banyak pos yang ditemui pendaki di sepanjang jalur pendakian. Meski tingginya tak seberapa, mendaki gunung ini tetap dibutuhkan persiapan dan stamina yang prima. Sebuah tanjakan yang curam akan menjadi jalur pertama yang dihadapi oleh pendaki. Saking curamnya, tanjakan ini disebut sebagai Tanjakan Sambalado. Trek awal dengan kayu-kayu yang disusun layaknya anak tangga ini menjadi menu pedas para pendaki Gunung Kencana. Nah itu pas naik tanjakan Sambalado sih bener-bener seru banget ya. Pedes gitu loh rasanya karena kita ngerasa tangganya itu nggak habis-habis gitu loh. Duh ini kok nggak habis-habis gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita bawa beban lumayan ya gitu. Nah kalau kita berandai-andai mungkin kayak naikin tembok Cina kali ya, kok nggak habis-habis gitu. Layaknya gunung-gunung di Nusantara, Gunung Kencana ini juga punya kisah mistis tersendiri. Menurut Yudi Wiguna selaku pemangku adat, gunung ini punya kaitan erat dengan Eyang Surya Kencana, salah satu sosok legenda dalam cerita Tatar Sunda. Gunung Kencana itu adalah bagian daripada perjalanan Eyang Surya Kencana dulu. Dan itu juga bagian daripada kerajaan Pajajaran dulunya. Satu, dan itu adalah gunung yang memang patilasan daripada Eyang Surya Kencana. Yudi juga menyebut jalur pendakian Gunung Kencana pun tak luput dari keberadaan makhluk astral. Ada juga wanita, ada juga seorang kakek-kakek di situ, tapi memang tugasnya memang menjaga dari kawasan itu. Cuman ketinggian tubuh mereka itu di atas normal. Bisa sampai 3 atau 4 meter, karena memang wujud orang-orang tua dulu. Karena itulah, meski gunung ini lumrah dijadikan tempat wisata, ada baiknya untuk tetap menjaga perilaku dan menaati aturan selama mendaki. Karena memang awalnya Gunung Kencana itu adalah bagian wilayah suci ya. Tapi pada saat 2015 itu kita akan buka sama orang-orang tua di sana pun kita membuka ritual dulu. Apakah diizinkan atau tidaknya untuk dikunjungi halayak ramai? Ya alhamdulillah ternyata setelah kita meditasi, kita mengadakan satu tirakatan atau juga tawasulan, ternyata mengizinkan. Tapi dengan satu catatan seperti itu, nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Ya etika lah ya, saling menjaga seperti itu. Menurut Yudi, kejadian semacam itu memang mungkin akan dirasakan oleh pendaki, terutama mereka yang tidak mengindahkan peringatan tertulis maupun tak tertulis. Itu gangguan-gangguan kecil seperti itu akan terjadi. Apakah itu untuk menghambat perjalanan atau seperti apa, atau mengingatkan, kan kita nggak tahu tujuan mereka. Cuman itu bisa dikatakan warning atau peringatan lah, harus seperti apa. Kembali lagi ke jati dirinya si pendaki itu.